serta menjaga aliran udara tetap lancar. Silia di dalam trakea membantu menyaring partikel debu dan kotoran agar tidak masuk ke paru-paru. Fungsi utamanya adalah menyalurkan udara dari paru-paru ke pita suara dan bagian lainnya yang berperan dalam pembentukan suara. 3. Pangkal tenggorokan atau laring. Struktur berbentuk kotak yang terletak di bagian atas trakea. Laring terdiri dari beberapa tulang rawan, termasuk tulang rawan hyoid dan cricoid, serta mengandung pita suara. Selain sebagai jalur udara, laring juga berperan dalam produksi suara dengan mengontrol ketegangan pita suara dan membuka serta menutupnya saat berbicara atau bernafas. 4. Pita suara vokal atau voice. Dua lipatan jaringan mukosa elastis yang berada di dalam laring pita suara dapat meregang atau mengendur untuk menghasilkan nada yang berbeda saat berbicara atau bernyanyi. Ketika udara dari paru-paru melewati pita suara yang tertutup, sebagian getaran yang menghasilkan menciptakan suara yang terdapat dimodulasi oleh organ bicara lainnya. Yang kelima, cricoid. Tulang rawan berbentuk cincin yang berada di bawah tulang rawan hyoid dan merupakan satu-satunya cincin tulang rawan penuh dalam laring. Cricoid memberikan dukungan struktural pada laring dan membantu menghubungkan trakea dengan bagian atas sistem pernapasan. Fungsinya adalah memberikan dukungan struktural bagian serta membantu membuka dan menutup saluran udara saat berbicara. Yang keenam, tiroid. Terletak di sini. Atau tiroid, tulang rawan terbesar adalah laring yang berbentuk seperti variasi. Tulang rawan ini membentuk tonjolan yang dikenal sebagai jangkung pada pria. Tiroid melindungi pita suara dan struktur internal laring lainnya dari tekanan atau cedera eksternal. Struktur ini juga berperan dalam menentukan nada suara seseorang. Yang ketujuh, arytenoid. Terletak di sini. Sepasang tulang rawan kecil berbentuk segitiga yang berada di bagian belakang laring. Tulang rawan ini terhubung dengan pita suara dan bertanggung jawab untuk membuka atau menutup serta mengontrol ketegangannya selama berbicara atau bernyanyi. Gambar 8 menunjukkan dinding rongga kerongkongan, di mana lapisan jaringan otot yang membentuk bagian belakang rongga mulut dan juga rongga hidung. Faring terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu nasofaring atau biasa disebut di belakang rongga hidung. Yang kedua yaitu orofaring disebut di belakang mulut. Dan yang ketiga yaitu laryngofaring atau bisa disebut juga di belakang laring. Dinding faring berperan dalam resonansi suara serta sebagai jalur makanan dan juga udara. Yang nomor 9 menunjukkan epiglottis atau bisa disebut juga dengan lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di atas laring. Epiglottis berfungsi sebagai penutup laring saat menelan makanan atau minuman agar tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Saat berbicara, epiglottis tetap terbuka untuk memungkinkan udara melewati laring. Dan gambar ke-10 yaitu menunjukkan akar lidah, bagian paling belakang lidah yang melekat pada dasar mulut dan berhubungan dengan tulang hyoid. Akar lidah memiliki peran dalam menelan serta membantu dalam produksi bunyi yang berasal dari bagian belakang rongga mulut, seperti bunyi velar, K, dan juga huruf G. Dan yang nomor ke-11 yaitu menunjukkan gambar pangkal lidah, bagian tengah belakang lidah yang terletak antara akar lidah dan bagian tengah lidah. Pangkal lidah berperan dalam pengucapan bunyi konsonan, velar, dan dapat bersentuhan dengan langit-langit lunak untuk menghasilkan suara tertentu. Gambar ke-12, pada gambar tersebut menunjukkan gambar tengah lidah, bagian lidah yang terletak di antara pangkal dan ujung lidah. Bagian ini sangat fleksibel dan digunakan dalam produksi berbagai bunyi vokal serta konsonan dalam bahasa manusia. Dan yang
entertainer.